Gimana kabarnya bro? Semoga sehat dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kali ini kita akan melihat kengerian dari film bergenre survival thriller yang berjudul We Buried the Dead tahun 2024, di mana film ini mengisahkan tentang sebuah eksperimen militer rahasia di Tasmania yang berakhir dengan kegagalan dan menewaskan ribuan orang. Tak cuman itu, karena orang yang terpapar radiasi eksperimen menjadi mayat hidup seperti zombie. Lantas gimana kengeriannya? Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Verlin House. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sepasang pengantin bernama Eva dan Mead yang baru saja menggelar pesta pernikahan. Di tengah kebahagiaan, mereka pun tak tahu jika di masa depan sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Singkat cerita, berita mengabarkan tentang terjadinya kecelakaan ledakan nuklir yang berada di pesisir pulau Tasmania, di mana semua ini terjadi akibat kesalahan eksperimen yang sedang diuji oleh pihak militer Amerikui. Tak tanggung-tanggung, akibat ledakan itu 500.000 populasi yang tinggal di pulau Tasmania harus tewas dalam hitungan detik. Tak hanya akibat efek ledakan, namun juga radiasi tingkat tinggi yang langsung menghantam otak dan juga syaraf. Dan karena banyaknya jumlah korban yang berjatuhan, pemimpin militer US mengundang para relawan yang bersedia untuk membantu proses evakuasi sebelum menjadi penyakit yang tak terkendali. Lantas sambil memegang cincin pernikahan, Eva pun turut serta menjadi relawan penanganan bencana. Terlebih saat tragedi ini terjadi, suami Eva sedang kebetulan dinas di pulau Tasmania. Last week, which resulted UN and the Australian Prime Minister wasn't snoring, was I? Setelah mendarat di bandara Tasmania, Eva yang menjadi relawan meminta pada petugas untuk menempatkannya di wilayah Hobart guna mencari keberadaan suaminya. Akan tetapi, permintaan Eva harus ditolak karena wilayah tersebut tercatat menjadi wilayah yang paling parah karena sangat dekat dengan titik ledakan. Maka dari itu, Eva harus tetap mengikuti prosedur, dan karena proses evakuasi akan segera dimulai, Eva diminta untuk segera pergi ke ruang rapat. I'd like to join the body retrieval unit down in the south of the island. Disaster victim identification, body retrieval. That's what you're doing while you're on the 9 just over there. Next please. Listen, Saat rapat digelar, para relawan diperingatkan untuk selalu mengikuti protokol keselamatan. Terlebih tim militer telah menemukan anomali dari para korban yang masih hidup namun bertingkah agresif seperti terkena virus zombie. Maka dari itu, semua orang diminta untuk memberitahukan pasukan militer jika menemukan korban yang masih hidup. Dengan begitu, para pasukan akan segera datang untuk melakukan eksekusi di tempat. Listen! I heard the rumors, and I can confirm. the odd ones that do come back online, I can assure you they... Singkat waktu setibanya di wilayah perumahan, Eva dan relawan lainnya diminta untuk segera melakukan tugasnya. Sesaat kemudian, wanita pungki bernama Dena mengajak Eva untuk segera masuk ke dalam rumah. it was hard saying goodbye to them, but... I'll check upstairs. Sangat mengerikan sekali, Eva pun syok parah saat melihat kondisi keluarga ini yang tewas secara mengenaskan. Sesaat kemudian, si Pangki Dena yang kena mental tiba-tiba menangis, di mana dia merasa tidak sanggup untuk menjalankan tugas berat ini. I need to hug my girls. Tak lama setelah Dena pergi, perhatian Eva teralihkan pada seorang pria gondrong bernama Clay. Saat si Semtot tidak sanggup menjalankan tugasnya, Clay pun langsung mengajak Eva untuk menjadi partnernya. Sesaat kemudian, si gondrong Clay langsung meminta Eva yang melongo untuk membantunya.
How's that thing working out for you? Is it fucking cherry flavor or something? Di tengah proses evakuasi, Clay pun merasa malas saat mendapati jasad Gendon yang pastinya akan sangat menyusahkan. Namun Eva yang ingin cepat selesai mengajak Clay untuk segera mengevakuasinya dan setelah terjengkang, Clay yang kebelet memutuskan untuk ngising terlebih dahulu hingga sesaat kemudian Eva yang melihat foto pernikahan seketika teringat dengan momen pernikahannya bersama Meat. Horsepower is the only way we're getting hurt, fat fucker. If I can get it on. Setelah mengevakuasi jasad Gendon, mereka kembali melakukan penyisiran ke toko bayi. Namun di saat itu pula, seketika Eva termenung saat melihat sebuah ranjang bayi di mana selama ini dia masih belum mendapatkan momongan. Hingga di tengah kesedihan, tiba-tiba singkat waktu, Eva dan Clay kembali melakukan pengecekan di rumah lain. Di tengah pengecekan, Eva pun keheranan saat menemukan jejak darah yang mengarah ke sudut ruangan. Clay. Iya, betapa syoknya Eva saat menemukan korban yang masih hidup dengan kondisi seperti zombie. Di tengah rasa syok, Clay pun bergegas memanggil pasukan militer dengan menggunakan smoke. Dan sesuai protokol yang berlaku, pihak militer langsung berdatangan untuk melakukan eksekusi. Beberapa saat kemudian, mereka yang capek memutuskan untuk istirahat sambil melihat proses pemakaman massal pada para korban. Dan di saat itu pula, seketika Eva khawatir saat melihat kepulan asap dahsyat yang masih terjadi di wilayah Hobart. Meskipun kemungkinannya kecil, Eva hanya ingin mengetahui nasib dari suaminya saat ini. Di malam harinya, Eva memutuskan pergi ke wilayah Hobart meski harus melanggar protokol yang berlaku. Setelah menemukan rute perjalanan tercepat, Eva berniat mencari keberadaan Clay untuk membicarakan rencana ini. Going somewhere? I was just getting some air. He was at a work retreat just south of there, in a town on the coast called Woodbridge. Covered in fucking motor oil. He just came back from the dead. Didn't spend too long gazing into it. Setelah mengalami mimpi buruk tentang suaminya, Eva pun semakin membulatkan tekad untuk pergi menuju kediaman suaminya. Di keesokan harinya, Clay akhirnya bersedia mengantarkan Eva menuju kota Hobart. Apalagi saat ini, Clay mendapatkan sebuah motor yang diimpikannya sejak kecil, meskipun motor ini milik para korban. Di saat itu pula, Eva pun syok parah saat menemukan para korban yang modar dengan keadaan sedang bermaksiat. Oh my god, bro. Tak ingin membuang waktu, Eva pun mengajak Clay untuk segera on the way. Namun tanpa mereka sadari, seorang kewes berambut pirang terlihat bangkit dari kematiannya. Dan betapa syoknya Eva saat melihat si korban mematung sambil menggertakkan giginya. Untung saja Clay memperingatkan Eva untuk segera pergi, dan kini mereka langsung OTW menuju kota Hobart dengan menggunakan motor impian Clay. Di tengah perjalanan, mereka pun panik parah saat melihat pasukan militer yang sedang berpatroli. Tak cuman itu, Eva pun syok parah saat melihat seorang korban yang kini kondisinya sangat mirip dengan seonggok zombie. Dirasa situasi sudah aman, Clay langsung mengajak Eva untuk melanjutkan perjalanan. Saat mendekati wilayah Hobart, mereka pun harus mencari oksigen untuk bisa bernafas. Namun di saat itu pula, mereka pun syok parah saat melihat sesuatu yang sedang mendekat. Bagaikan kuyang yang gak bisa terbang, para korban di sini benar-benar sudah seperti zombie.
Inilah definisi manusia membuat kerusakan di bumi. Wilayah Hobart menjadi kawasan yang paling hancur karena sangat dekat dengan radius ledakan. Di keesokan harinya, mereka memutuskan untuk beristirahat di pom mini premium. Saat Clay begalinu setelah seharian motoran, Eva yang merasa kasihan berniat untuk memijitnya dan Every year, delegates from the company he works for have a big meetup. sontak mereka pun kaget parah saat kedatangan zombie tuwir dengan sikilnya yang pengkor. Untung saja mereka masih sempat diselamatkan oleh seorang prajurit yang bernama Riley. Di saat itu pula Riley pun keheranan saat melihat Eva dan Clay yang berada di area terlarang, dan setelah Eva menjelaskan jika dirinya dan Clay adalah tim evakuasi, Riley pun tetap menganggap jika mereka telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Terlebih para korban di area ini sudah menjadi mayat hidup yang akan membahayakan nyawa mereka. Sesaat kemudian Eva diminta untuk menunggu sementara ia akan meminta keterangan dari Clay terlebih dahulu. How'd you make it through Hobart? Wasn't easy, mate. Chow down on whatever you want. I'll be right back. Sejam kemudian Riley pun mengatakan jika Clay malah kabur saat menjalani interogasi. Dia pun menyayangkan karena Eva memiliki partner yang egois seperti Clay. Saat Eva merasakan kejanggalan, Riley pun menanyakan maksud Eva datang ke zona terlarang ini. Lantas Eva berkata jika dirinya hanya ingin pergi ke wilayah Hobart untuk memastikan kondisi suaminya. Mendengar hal itu Riley merasa kasihan dan bersedia untuk mengantar Eva pergi. Terlebih di wilayah ini sudah sangat jarang para petugas yang sedang berpatroli. Meskipun curiga, namun Eva tak punya pilihan lain. Di malam harinya, Eva pun keheranan karena Riley malah mengajaknya ke rumah terpencil yang berada di tengah hutan. Lantas Riley berkata jika malam ini kita harus beristirahat dan melanjutkan perjalanan di esok hari. Oh, I thought you were just picking up some things. let's grab something while we're here. Sesaat kemudian, Riley meminta Eva untuk makan malam terlebih dahulu. Melihat ketegangan Eva, Riley pun menceritakan kisah keluarganya di mana sebenarnya ia memiliki seorang istri yang sedang mengandung 9 bulan bernama Amanda. Namun dia harus mendapati kenyataan pahit di mana ketika Riley pergi dinas ke Australia, tragedi ini pun terjadi hingga membuat istrinya terkena radiasi mematikan. Dan entah gelo atau apa, seketika Eva pun kaget saat Riley tiba-tiba ingin menjadikannya sebagai istri dengan alasan untuk mengobati depresi dan rasa sakit hati. Riley pun meyakinkan Eva jika suaminya sudah dipastikan tewas karena wilayah tersebut sangat dekat dengan radius ledakan. Kemudian Riley langsung mengancam Eva untuk menuruti perkataannya karena jika dia menolak, Riley tak segan-segan untuk menghabisinya. Di tengah rasa syok parah, Eva pun diminta untuk segera berdandan dan sungguh gilenya, ternyata tentara ini sudah terkena virus kopet. Eva yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menurut. Di tengah persiapan, Eva menemukan gunting dan langsung menyembunyikannya di bawah bantal untuk berjaga-jaga. Hingga tak lama kemudian, Riley yang sudah rapi langsung terpesona dengan penampilan Eva dan dia pun merasa tidak salah memilih Eva untuk memuaskan kerinduannya. Lantas sambil memasangkan headset, Riley langsung mengajak Eva untuk berdansa. Merasa muak dengan drama ini, Eva meminta Riley untuk segera menjauh. Akan tetapi Riley malah menyodorkan cincin dan memaksa Eva untuk mengenakannya. Dan Need to start again. seketika Eva pun syok parah saat mendapati istri Riley yang sedang hamil terbaring di kasur dengan hiasan bunga-bungaan. Melihat dekorasi mengerikan di kamar ini, Eva pun yakin jika Riley memang sudah sardot alias Sarah Pedot. Dan
Betapa syoknya Eva saat melihat puluhan korban yang tersekap di dalam gudang. Rupanya Riley hanya ingin menyembuhkan istrinya dan rela menjadi dokter abal-abal untuk meneliti para korban. Hingga mengetahui istrinya tak bisa disembuhkan, Riley pun memutuskan untuk mencari wanita lain, dan di saat itu pula Riley berusaha mengancam Eva untuk segera menyerahkan diri sebelum dirinya berubah pikiran untuk menghabisi Eva. Mendengar hal itu, Eva pun berniat untuk melakukan sesuatu. Then we can finish our dance. Meskipun ngeri, Eva berkata jika dirinya bersedia untuk digulat, namun dengan syarat Riley harus mengantarkan Eva pergi ke tempat suaminya. Ternyata semua itu hanyalah gimmick semata, dan kini Riley pun harus modar karena dicoblos obeng. Setelah mencoblos Riley, Eva yang tak ingin kehabisan waktu bergegas mengambil kunci mobil. Seketika Eva pun syok parah saat melihat istri Riley yang sedang mengandung seperti masih memiliki kesadaran. Di keesokan harinya, Eva yang kehabisan etanol memutuskan untuk berjalan sikil saja. Setelah lama berjalan sikil, Eva pun tak menyadari jika dirinya sedang diintai oleh sosok zombie dan untung saja Eva masih sempat menghabisi zombie garang ini. Singkat waktu, Eva yang menemukan karavan berniat menunda perjalanannya sampai esok hari. Dan setelah mengeluarkan beberapa mayit, Eva pun memutuskan untuk bobok duluan dan di tengah malam yang gelap gulita, Eva langsung terbangun setelah mendengar suara geraman dari arah luar. Rupanya suara itu berasal dari om-om botak yang masih memiliki sedikit kesadaran. Melihat si om ini sedang sibuk mengubur anggota keluarganya, Eva yang merasa kasihan berniat untuk membantu. Hingga setelah itu, Eva pun kaget saat om-om ini seakan memberi isyarat untuk dihabisi, di mana ia ingin menyusul keluarganya di alam kubur. Singkat cerita, Eva pun tiba di kantor milik suaminya yang masih terlihat baik-baik saja. Lantas tanpa berlama-lama, Eva pun bergegas mencari keberadaan suaminya. Namun setibanya di dalam, seketika Eva pun terdiam saat ia melihat sekumpulan karyawan yang langsung matoy ketika sedang melakukan senam maumere. Dan hal ini membuktikan jika semua orang langsung tewas setelah terkena gelombang radiasi. Akhirnya Eva menemukan jasad suaminya yang sudah terkujur kaku di dekat ranjang dengan kondisi gosong seperti terkena azab. Di tengah kesedihan, seketika Eva pun kaget saat mendapati 2 gelas amer yang tersimpan di dalam kamar. Tak cuman itu, ia pun menemukan tanda pengenal seorang cewek di tempat ini. Betapa lemasnya Eva saat menyadari jika Mit pergi ke tempat ini hanya untuk berselingkih dengan asistennya sendiri. She's pretty. Please wake up. Mitch. Entah bagaikan Dr. Strange membuka portal, rupanya selama ini Clay tetap berusaha mencari keberadaan Eva. Di pinggiran pantai, Eva pun menceritakan kekecewaannya pada sang suami yang ternyata berselengki dengan karyawannya sendiri, di mana tragedi ini seolah menjadi petunjuk untuk membongkar kebusukan sang suami. Mendengar hal itu, Clay berusaha menenangkan Eva dan dia pun meminta maaf karena ketika berada di pom premium, dirinya harus kabur akibat si tentara itu adalah tentara Kopet. Tak ingin berlarut dalam kesedihan, Eva pun mengajak Clay untuk pergi dari tempat ini. We started fighting a lot.
Show him how selfless I am. How'd you get away from that fucking psycho? Singkat waktu, perjalanan mereka pun harus terhenti setelah dihadang oleh Amanda yang kini telah menjadi zombie. Seketika Eva pun kaget parah saat menyadari jika Amanda ternyata sudah melahirkan. Hingga saat zombie Amanda pergi, samar-samar terdengar suara tangisan bayi. Ava! Rupanya dengan insting seorang ibu, Amanda meminta Eva untuk merawat si bayi. Di saat itu pula Eva yang memang ingin memiliki buah hati dengan senang hati akan merawatnya meski ia tahu jika si bayi ini adalah anaknya Amanda dan si berdebah Riley. Tamat. Jadi bro, gimana? Apa kamu tertarik untuk menonton film ini secara langsung? Kalau begitu jangan lupa subscribe aja bro, biar gak ketinggalan video terbaru dari Verlin House.